nanti dengar ceritanya sendirilah dari driver saya. Besok saya bawa orang-orang saya. Pasti kan kalau bicara-bicara kayak begini doang nggak enak. Maksudnya nggak ada bukti, nggak ada apa. Besok saya akan bawa, besok kita cerita semuanya. Ketegangan yang mengguncang penyanyi Nindi Ayunda akhirnya terjawab dengan fakta mengejutkan. Bagaimana tidak, sempat mendulang geger karena mendadak dikabarkan menyekap dan menyiksa Lia, asisten rumah tangganya serta Leman sang sopir pribadi, hingga membuat istri Leman melapor ke polisi. Hari Selasa kemarin, Nindi pun memenuhi janjinya untuk menguak semua ketegangan yang terjadi. Maka, hari Selasa kemarin, Nindi tidak hanya membawa kedua asisten rumah tangga dan sopir pribadinya secara langsung dan terlihat baik-baik saja, tapi juga lengkap dengan setumpuk bukti-bukti. Pasalnya, Nindi mengutas bahwa geger yang sempat melibatkan pelaporan polisi tersebut berawal dari aksi Lia sang asisten rumah tangga yang merekam perbincangan pribadinya dengan keluarga, hingga berujung pengakuan mengejutkan bahwa sang asisten diminta pihak keluarga Aska sang suami untuk memata-matai Nindi dan mengambil sejumlah sertifikat aset-aset berharga dalam berangkas rumah Nindi. Mungkin yang namanya suaminya ibu ini kan itu punya perhatian yang besar, disangka suaminya disekap lah, kurang lebih begitu. Makanya hari ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, ini laporannya. Tiba-tiba yang tadi teman-teman lihat bahwa suaminya hadir dan kami tidak undang. Nah, ini ada apa kan itu? Tapi kita lihat, diduga, yang kami duga bahwa suaminya itu sepertinya dalam tekanan tadi. Kita nggak tahu tekanan dari mana, tapi wajahnya sepertinya pucat ya. Dulu katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Hari Kamis, saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami, keluarga. Saya, ibu, dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ngambil dan diserahkan kepada Pak Kinenta, adik kandung dari Bapak Askara. Kalau dijanjikan sih cuman dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, ditambahin 500.000 per bulan. Yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya kan. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Padahal Pak Leman ini sudah teleponan sama istrinya. Waktu saya ditelepon, udah dikasih tahu kalau minta obat apa segala macam, minta dibawakan baju. Tapi dibilang nggak dibawain, dibilangnya katanya itu bukan Pak Leman. Iya. Ya, jika dalamnya lautan bisa diukur, maka dalamnya gonjang-ganjing rumah tangga Nindi hingga kini pecah. Saat di usia pernikahan mereka 10 tahun, tak banyak yang mengetahui justru mengandung cerita pilu yang mengejutkan. Lewat jumpa persnya pada hari Selasa kemarin, Nindi pun mengutas bahwa sang asisten rumah tangga juga sopir pribadinya menjadi saksi. Bahwa selama 9 tahun menikah, Nindi mengalami KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga hingga menyisakan pemandangan yang mengejutkan. Karena Nindi pun mengeluarkan sederet foto-foto wajahnya dalam kondisi miris, mengalami lebam,
hingga karena diduga menjadi korban KDRT Aska sang suami. Sampai saat ini, dari pihak Askara belum bisa memberikan keterangan yang pasti mengenai permasalahan ini. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah. Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri. Pergi sendiri, pulang sendiri. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau pecah, ya akhirnya pecah juga gitu loh. Udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur. Itu perkembangan perkara saudari Nindi saat ini lagi pendalaman terhadap saksi-saksi maupun pemeriksaan dari visum lagi didalamin. Sebentar lagi juga nanti kita akan gelarkan untuk dipastikan status pemeriksaannya apakah bisa naik ke tingkat penyidikan atau tidak. Kita membicarakan tentang peristiwa pidana pada saat dilaporkan. Ya, jadi itu peristiwa pidana pada saat dilaporkan adalah di Desember 2020. Nah, itu yang kita dalamin saat ini. Yang sebelumnya, ya itu hanya petunjuk yang bisa kita dapatkan, apakah dari dulu sampai dari katanya 2015 sampai 2020. Namun kita saat ini proses penyelidikannya fokus pada 2020 pada saat dilaporkannya tindak pidana tersebut. Apa yang membuat sang suami tega ringan tangan kepada Nindi? Entahlah. Yang jelas, luka hati yang terlalu dalam membuat Nindi tidak mampu lagi bertahan untuk menjalani hidup rumah tangga dengan Aska sang suami. Sehingga, meski Aska tak setuju dengan gugatan cerai Nindi, tapi penyanyi lagu Matahari itu bersikukuh untuk tetap berpisah. Karena luka fisik bisa disembuhkan dengan mudah, tapi luka batin adalah yang terberat untuk bisa sembuh meskipun tidak nampak. Lalu, seperti apa dampak psikologis yang dialami Nindi? Kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, sampai sekarang juga masih menolak, tidak mau. Ya ingin memperbaiki, yang merasakan ya apa yang terjadi, yang menjalani kan saya. Sehingga saya rasanya ya sudahlah, 9 tahun kok, saya tahun ke-10 saya. Saya 10, orang tua saya aja nggak tahu saya digebuk. Tertekan pastinya ya, jadi emosionally dia tertekan. Nah, tertekan bisa memunculkan gangguan kecemasan itu terkait dengan masa depan. Jadi memikirkan hal apa yang akan terjadi kemudian dengan tindakan atau situasi yang sudah terjadi. Lalu bagaimana keadaan dirinya di hari-hari kemudian, terutama ada anak. Masa lalu kemungkinan adalah munculnya traumatis. Ya, peristiwa-peristiwa trauma itu adalah peristiwa yang shocking, yang membangkitkan rasa kaget, kehilangan, takut yang tiba-tiba dan tidak diselesaikan, tidak mampu diselesaikan pada saat itu, dan hingga saat ini terbawa. Nah, ini yang akan mungkin terjadi juga. Jadi kemungkinan ini akan bisa muncul terkait juga kekuatan dari mental, pengalaman hidupnya mengajarkan apa, dan pola belajar apa yang dimiliki.